Ibu Grace Natali, aduh nama Anda kalau tahunya Grace, tapi kepanjangannya Grace Natali Luisa. Yang sangat saya hormati, terima kasih sekali Anda berkenan meluangkan waktu untuk suatu acara yang judulnya menurut saya sangat menantang ini judulnya, yaitu Cepat Kaya sebagai Wakil Rakyat. Saya sendiri lupa, ini judul ini apakah pilihan kami atau pilihan Anda, saya lupa di situ. Nah, karena ini judulnya, waduh, ya sangat provokatif di sini. Nah, silakan Mbak Grace, coba mari kita bincang-bincang tentang cepat kaya sebagai wakil rakyat. Silakan. Ya, jadi, ini mulanya dari ketika saya membahas di sebuah channel YouTube, Pak Jaya, terkait dengan, resep cepat kaya ala wakil rakyat. Karena, ada fenomena yang sebenarnya sudah tidak terlalu aneh sih ya, karena kita sudah beberapa kali menyaksikan ketika ada pejabat yang ditangkap, karena korupsi, dan paket lengkap yang ditahan itu tidak hanya legislatif, anggota DPRD atau anggota gubernur atau bupati begitu, tapi lengkap nih. Jadi DPRD-nya ditangkap, kepala daerahnya ditangkap, kemudian ada juga biasanya pihak swastanya yang ditangkap. Gitu. Jadi paket lengkap gitu ya. Nah, ini peristiwa yang terus berulang. Misalnya saja kalau kita ingat beberapa tahun lalu di Malang ada juga peristiwa serupa, di mana hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang ditangkap bersama juga dengan wali kota dan juga ada pengusaha di situ, sehingga menyisakan kalau nggak salah cuma sekitar 4 orang saja gitu ya. Hal yang sama terjadi juga di Sumatera Utara misalnya, gubernurnya ditangkap, anggota DPRD-nya juga banyak sekali yang ditangkap gitu. Jadi ini fenomena yang kemudian tidak menggeneralisir tentunya ya Pak Jaya ya. Saya percaya masih ada wakil-wakil rakyat dan kepala daerah yang bagus di luar sana, tapi fenomena ini tidak bisa kita hiraukan begitu. Bahwa ternyata ya memang kalau wakil rakyatnya atau eksekutifnya itu ada yang mau main-main, itu sebenarnya gampang sekali. Dan kalau mau korupsi, rumusnya Pak, rumus sukses korupsi harus berkolaborasi, nggak bisa sendirian gitu ya. Makanya yang ketangkap itu tiga-tiganya, eksekutif, legislatif, dan juga pengusaha. Makanya saya mengajak penonton di YouTube di kanal itu untuk sama-sama kritis. Kalau di daerah Anda masing-masing, DPRD-nya kayaknya adem ayem, rukun, harmonis banget dengan kepala daerahnya, itu salah satu ciri kemungkinan sudah terjadi kolaborasi tadi, gitu. Di situ, Pak. Ya, menarik sekali ya, karena analisa Anda ini menarik sekali. Nah, kalau Anda perhatikan, sebetulnya gini, kalau saya kok, kalau nggak salah baru kemarin beberapa hari yang lalu, Menko Polhukam kita, Profesor Mahfud itu juga bicara sesuatu tapi dari sisi lain. Dia cerita begini, waktu di zaman Orba korupsi itu tersentralisir. Ya. Nah, sekarang setelah Orba direformasi, kita kan tujuannya tentunya memperbaiki toh, dan kita terutama mau melaksanakan pemerataan kemakmuran. Tetapi yang terjadi ternyata pemerataan korupsi. Ya, jadi korupsi ini kalau dulu itu tersentralisir, sekarang ini malah menyebar kemana-mana. Ya tadi Anda secara tepat menyebutkan eksekutif dan legislatif, bahkan dunia swasta ini terlibat semua di sini. Nah, menurut Anda, mungkin kalau kita mendiagnosa, ini penyebabnya apa? Virus apa yang menyebabkan kok bisa terjadi seperti ini? Wah inilah Pak ya, kalau mau dicari akar masalahnya, saya rasa dimensinya banyak Pak Jaya. Mungkin Pak Jaya juga setuju kalau secara institusi banyak loophole Pak.
banyak loophole gitu. Ya, contohnya, Kemudian juga contohnya, ya contohnya. misalnya ya, saya mau cari contoh ya. Misalnya gini, ini ceritanya para teman-teman pengusaha juga legislatif serta dengan apa ya, pengamatan pribadi ya Pak ya. Misalnya ketika sekarang ini berbagai tender itu kan sudah dibuat e-procurement gitu ya. Jadi dibuat seolah-olah dilempar ke publik, seolah-olah ini fair. Padahal dari awal speknya itu udah dikunci gitu istilahnya Pak. Jadi ada spek yang susah banget sehingga mungkin hanya segelintir orang yang punya spesifikasi itu gitu. Jadi kuncinya ada di membuat speknya itu Pak. Ya, 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 Pada ya, ya. ujungnya sebenarnya menangnya nanti adalah orang yang bisa memenuhi spek kan. Kalau spek yang dibuat susah banget kan hanya orang-orang tertentu yang bisa begitu ya. Nah, biasanya ini semua sudah direncanakan siapa yang akan mendapatkan gitu. Jadi kalau kita runut Pak, biasanya mulai dari perencanaan anggaran itu kan sudah dititipkan gitu ya. Sehingga kemudian dari kan bolanya dimulai dari eksekutif yang membuat perencanaan, kemudian dibahas di dewan, di legislatif, kemudian bolanya balik lagi ke eksekutif. Karena kalau dewan sudah setuju dengan anggarannya, berarti kan anggarannya sudah ada nih. Nah, tinggal eksekutif memfinalisasi dengan memastikan bahwa vendor-vendor yang ditentukan itulah yang mendapatkan. Dan vendor-vendor yang berkolaborasi inilah yang kemudian akan memberikan kickback gitu ya. Jadi ada banyak loophole pas seolah-olah sudah transparan karena ada judulnya kan e-procurement, tapi tetap aja ada loophole dari spesifikasi tersebut begitu, misalnya seperti itu gitu. Jadi kalau gitu bisa ya, saya simpulkan sebenarnya Anda menguasai ya teknik-teknik itu Anda kuasai ya. Jadi ya kalau sekarang saya mau bilang sebetulnya kalau Anda mau ya sekali lagi loh ya, kalau Anda mau Anda sebetulnya bisa korupsi. Ya toh, ya tinggal kalau kan tinggal ya kemauan kan? betul betul Pak, betul Iya toh. betul. Ya, kok Anda sudah tahu caranya, bikin kuncinya kan Anda sudah tahu. Ya toh, ya tinggal Anda tinggal kita kalau dalam bahasa tega apa enggak melakukan. Iya, iya betul Pak, betul Pak. Jadi sebetulnya letaknya pada kemampuan kita untuk menguasai atau mengendalikan hawa nafsu kita aja kan. Iya, saya setuju di sisi pengendalian diri tentu jadi bagian ya Pak ya. Selain itu juga masyarakat juga mungkin lama-lama Pak, lama-lama ya semakin permisif gitu. Mungkin karena sudah terlalu jenuh gitu ya mendengar berita korupsi, lama-lama kita kebal gitu Pak. Buktinya Betul, betul. Ya, ya lama-lama kita anggap ya pejabat-pejabat yang memang korupsi itu memang bagian hakiki, kodrati dari kehidupan ini kan. Lama-lama kita sudah putus asa kan kita kan di situ. gitu. Kelihatan permisif masyarakat karena ada orang-orang yang sudah pernah misalnya dikenal gitu ya. Kan ada tuh dinasti-dinasti, saya nggak usah sebut nama lah di sini, Jangan, dinasti-dinasti jangan. politik. Ya. Dinasti-dinasti politik yang sudah ada misalnya terbukti kelihatan itu diberitakan dan masuk ditangkap KPK juga. Ini keluarganya megang, si paman megang ini, ponakannya megang ini. Jadi semua di satu keluarga itu lengkap lah ya megangnya dari kepala daerah eksekutif sampai dengan legislatifnya. Dan ternyata tapi begitu ikut pilkada lagi meskipun sudah terbukti korupsi masih dipilih juga oleh masyarakat gitu. Itu kan berarti masyarakatnya juga permisif ya Pak ya. Ya antara permisif atau Gitu. nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya itu Ya. yang macam di situ. Nah sekarang saya tertarik kepada Anda pribadi. Anda kan sebetulnya hidup Anda kan sudah tentram kan, ya secara ya Anda kan sebelumnya aktif di televisi ya, kemudian suami Anda pengusaha yang sukses juga ya. Jadi sebetulnya kan Anda itu sudah istilahnya sudah mapan lah.
kenapa kok Anda sampai repot-repot mendirikan PSI, yang Anda yang mendirikan kan, habis itu kan. Iya. Nah, kenapa kok Anda sampai repot-repot mendirikan Partai Solidaritas Indonesia, padahal Anda kan tidak punya kepentingan apa-apa. Anda istilahnya kan sudah nggak tersentuh lah oleh masalah-masalah seperti itu. Nah, coba kami dengarkan dari Anda. Ya, betul Pak Jaya. Saya tadinya juga orang yang nggak tertarik ya Pak sama politik. Selama saya jadi wartawan pun, saya paling males tuh Pak kalau harus talk show politik gitu ya, atau berita liputan politik tuh saya paling males. Saya mendingan liputan yang lain, mendingan liputan bencana atau liputan kriminal gitu misalnya. Yang lain lah, pokoknya saya paling males kalau berita politik. Nah, sampai kemudian di Jakarta itu waktu itu eranya Pak Jokowi dan Pak Ahok ya. Dan sebagai warga DKI yang dari lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ganti-ganti gubernur saya nggak pernah merasa bedanya apa sih, ya cuman ganti aja gubernur gitu ya. Lalu kemudian eh, ada beliau-beliau ini yang betul-betul memberikan harapan dan mengubah dan kerasa perubahannya. Misalnya sesimpel urusan di kelurahan Pak, attitude pegawai di kelurahan jadi melayani gitu ya, kerjanya lebih cepat, lebih profesional, kemudian kelihatan yang tadinya kotor jalanan jadi lebih bersih, yang tadinya hujan sedikit macet bisa 2 jam gitu ya. Ini kemudian genangan langsung cepat hilang, kan kerasa nih. Baru di situ saya eh, ngerasain, oh kayak gini ya punya pemimpin yang bekerja, oh kayak gini ya politik yang melayani. Di situ saya tertarik gitu ya. Dan disitulah mulai saya dan suami kita berdua sering ngobrolin ini, apa ya yang bisa kita kerjain juga ya gitu ya. Suami saya kan di bidang IT startup, jadi dia juga, kamu tanyain dong di balai kota itu butuh apa kira-kira, saya nggak dibayar deh, saya mau ngerjain gratis gitu. Waktu itu kan ada euforia itu tuh Pak, anak-anak lulusan-lulusan luar negeri pada pulang atau mereka rela untuk magang 1 bulan cuman digaji berapa, mungkin 2 juta gitu kan, digaji, dan meninggalkan pekerjaan mereka yang gajinya jauh lebih banyak daripada itu untuk sekedar bisa magang. Jadi waktu itu ada euforia, tidak hanya saya, ada euforia orang-orang itu pengen berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara, pengen berkontribusi sesuatu apa yang mereka bisa. Jadi saya ada di euforia itu Pak. Dan setelah terjun, kemudian saya melihat realita-realita lapangan. Nah ini kita tuh setelah tahu, kita nggak bisa, jadi istilahnya Pak, kita nggak bisa unsee, nggak bisa apa ya, nggak bisa di undo Pak. Kalau di komputer kan kalau kita salah ngetik bisa undo gitu Pak ya, atau salah copy paste apa bisa undo, balik lagi. Nah kalau kita sudah tahu, kita nggak bisa undo Pak, undo apa yang sudah kita tahu gitu. Mungkin buat orang publik misalnya gini Pak, kalau dulu saya juga kalau belanja ke supermarket dikasih kantong plastik, biasa aja rasanya, nggak punya rasa bersalah gitu kan. Sekarang setelah makin tahu, aduh sampah plastik kita itu nanti ke laut gitu, dimakan oleh binatang-binatang di sana, dan akhirnya kembali ke kita juga. Aduh plastik itu kita gampang aja pakai yang one time, satu kali pakai, tapi itu di situ akan ratusan juta tahun, kitanya udah kemana, udah meninggal, udah anak cucu juga udah meninggal, plastik itu masih ada di situ. Setelah kita tahu kan kita nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi gitu kan. Jadi sekarang punya rasa bersalah kalau pakai kantong plastik gitu kan. Nah kurang lebih gitu Pak. Tadinya kita ya jadi warga negara ya biasa aja, saya nggak peduli, yang penting hidup saya baik-baik aja. Tapi setelah kita tahu, kita nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu deh gitu, dan kita ya hidup seperti biasa aja lah, tapi padahal udah tahu gitu. Jadi kurang lebih situasi saya begitu Pak, karena sudah tahu, saya nggak bisa diam-diam aja gitu ya. Saya mengerjakan apa yang saya bisa, dan apa yang saya kerjakan ini harapan saya itu cuman pingin menjadi apa ya, pengen ini tidak menjadi perjalanan saya sendiri. Saya pengen agar apa yang saya mulai nanti bisa menyemangati orang-orang lain juga untuk bisa gitu ya. Kalau saya aja yang kecil gitu kan Pak, yang perempuan, yang atribut minoritasnya banyak gitu ya. Harusnya yang lain yang lebih lebih kuat, lebih gagah dari saya, harusnya bisa dong. Karena saya yang kecil dan lemah ini aja bisa kok gitu. Harusnya yang lain juga bisa gitu. Jadi gitu Pak, awal mulanya sesimpel itu aja sih.
Ya itu nggak simpel itu. Ya itu sangat radikal, itu bukan simpel ya. Jadi ternyata Anda punya semacam guilty feeling bahwa Anda kok tidak berbuat sesuatu, melihat sesuatu yang tidak beres. Itu kesimpulan saya yang pertama. Tapi di sisi lain Anda juga ingin menyindir kita semua, ya kalau Anda saja bisa, kenapa kok orang lain nggak bisa? Jadi ya menurut saya ya itu Anda melakukan sesuatu hal yang betul-betul secara tadi Anda pakai istilah andu, itu tadi sebetulnya itu adalah betul-betul cara berpikir Anda itu sudah sangat virtual ya, Anda yang sangat ada virtual di situ. Nah, oke, menarik sekali. Nah, apa yang Anda utarakan itu. Nah, sekarang Anda lihat kan setelah Anda berjuang, Anda kan syukur alhamdulillah kan PSI ini kan di Jakarta cukup berperan. Ya, kita sudah pokoknya eksistensinya ada lihat di situ. Ya, cuma sayang sekali memang harapan waktu itu bahwa PSI bisa masuk ke DPR pusat masih belum ya anunya segini. Nah, Anda kan sebentar lagi 2024 kalau nggak salah itu juga legislatif juga ya. Iya Pak, insya Allah kita akan mengikuti pemilu 2024, ikut kembali berlaga di pemilihan legislatif. Oke. Nah, apa yang Anda lihatkan? Ya tentunya kan keberhasilan maupun belum berhasilan masa lalu itu kan merupakan pelajaran bagi Anda. Nah, apa yang Iya. Anda rencanakan dalam menghadapi 2024? Ya, pertama legislatif dulu, ya. Silakan. Iya Pak, terima kasih. Tentunya kali ini kami berharap perjuangan PSI bisa sampai di Senayan ya Pak, di DPR. Ketika kami ternyata belum sampai, suara PSI sekitar 1,9% ketika pemilu kemarin, kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf karena belum sampai. Tapi kami berjanji bahwa kita akan buktikan bahwa DPRD terutama DKI Jakarta ya, karena DKI Jakarta itu kami anggota fraksi ada 8 orang dan menduduki peringkat keempat dari segi perolehan suara. Jadi kan cukup signifikan Pak, bisa mau berbuat mau berbuat sesuatu tuh lebih optimal ya. Di setiap fraksi ada anggotanya gitu kan, kemudian juga ada tim yang lebih lengkap gitu. Jadi lebih enak bekerjanya ketimbang di tempat lain yang misalnya nggak jadi satu fraksi atau satu fraksi yang ngepas tapi jumlahnya gitu kan, jadi lebih banyak keterbatasan. Nah kami waktu itu berjanji bahwa kita akan buat DPRD DKI lebih berisik daripada DPR RI gitu, dan kita buktikan bahwa itu benar. Coba bayangkan, nggak mungkin lah kita bicara soal anggaran DKI itu kan sekitar 89 triliun ya. Kalau di DPR RI karena APBN tentunya uangnya lebih banyak lagi. Coba Bapak dan mungkin teman-teman di sini bisa berpikir, kok sejak 2019 sampai sekarang kita tidak mendengar ada berisik-berisik gitu Pak. Berisik-berisik ini bukannya cari sensasi ya Pak ya, tapi betul-betul sikap kritis gitu ya terhadap pembahasan anggaran. Yang sekarang paling kritisnya apa? Ngambek sama Menteri Keuangan karena katanya anggarannya dipangkas terus gitu. Bukan berisik seperti itu yang saya maksudkan, tetapi mengapa ada pembelanjaan ini dan itu misalnya. Ini kan diam-diam aja gitu. Kalau di Dewan, di DPR RI atau DPRD diam-diam saja, nah itu udah harus dicurigai atau kita waspada ada apa nih gitu kan. Iya, tadi Gitu. Anda Dan pada awal kami sudah membuktikan ngomong itu ya itu iya gitu. ini. Dan kita membuktikan bahwa memang hanya 8 orang, ini semuanya anak-anak baru, ada yang umurnya bahkan di bawah 30 tahun atau 30 awal, tetapi ketika kita bisa bekerja dengan baik, kita betul-betul bedah itu anggaran, kita teliti semuanya, elemen-elemennya mana nih yang rasanya nggak layak, mana yang harus dipertanyakan, mana yang jumlahnya tidak wajar. Ketika kita kerjakan PR kita yang dengan baik sebagai wakil rakyat, ya ada hasilnya kan, kita bisa melindungi misalnya kemarin kasus lem Aibon di 2019. Hampir saja
uang sekitar berapa tuh? 60 miliaran DKI Jakarta dibelanjakan untuk lem ibon, yang artinya setiap anak akan mendapat 1 kaleng ibon setiap bulan gitu. Jadi kan kecil, tapi kalau dia dia bekerja dengan baik itu Pak, dia betul kerasa manfaatnya begitu kan. Nah, jadi harapan saya masyarakat bisa menilai begitu, melihat bahwa apa yang bisa PSI kerjakan di level DPRD kemarin itu juga bisa kita kerjakan di level parlemen. Jadi mohon diberikan kepercayaan. Kalau di yang lalu Pak, saya ngomong begini mungkin orang percaya percaya enggak ya, karena kan Anda kan baru gitu kan. Waktu ngomong kalau baru belum dapat kekuasaan katanya gampang aja. Tapi saya berharap dengan adanya PSI di DPRD DKI, kira-kira pemilih itu bisa melihat seperti itulah sampel pekerjaan PSI kalau ada di DPRD DKI. Kalau mau melihat PSI menjaga anggaran di level nasional, ya semoga diberi kepercayaan nanti gitu di pemilu mendatang. Menarik sekali bahwa Anda tampak sekali Anda fokus kepada tadi ini. Ya, betulnya judul acara ini kan yaitu cepat kaya sebagai wakil rakyat. Nah, dari situ Anda kemudian mengembangkannya, ternyata memang itu merupakan sasaran utama kerja PS ini adalah terutama untuk mengawasi keuangan, penggunaan uang rakyat. Itu kan uang rakyat yang digunakan itu kan semua gitu. Nah, bagaimana, apakah PSI ada kerjasama dengan perpajakan? Kita kan ngomong uang rakyat ini kan, itu bukan, dan uang rakyat ini datangnya kan dari salurannya kan pajak di situ. Nah, apakah PSI ada bekerjasama dengan perpajakan dalam mengawasi keuangan rakyat ini? Silakan. Kalau dengan perpajakan tidak sih Pak, belum ya. Tapi kalau dengan KPK iya, begitu pula dengan BPK begitu. Nah, BPK ya, BPK ya. Dengan BPK ada, iya. Sudah ada. Iya. Iya. Dan ini banyak juga kelas-kelas yang kita buat ya Pak, untuk ngajarin anggota dewan kita supaya mengerti gimana caranya membedah anggaran. Nah, kita undang narasumber-narasumber dari KPK, dari BPK untuk memberikan kita pemahaman gitu kan. Jadi sebenarnya asal mau sih Pak, bisa kok Pak dilakukan, membekali anggota-anggota dewan meskipun backgroundnya macam-macam Pak. Ada yang lawyer gitu ya, ada yang tadinya pekerja sosial dan lain-lain. Jadi intinya sih kalau mau mah pasti bisa Pak. Oke, ya, dan secara diam-diam saya itu kan dengan akrab sekali dengan almarhum Kristanto Wibisono. Iya. Ya, kalau Anda dengar nama beliau kan Anda tidak bisa melepaskan beliau dari PSI kan. Dan saya ada kecurigaan bahwa beliau banyak sekali mengajarin PSI ini tentang bagaimana mengawasi keuangan. Betul nggak juga kecurigaan saya? Betul nggak kecurigaan saya? Tidak terlalu teknis sih Pak, tapi Pak Kristo adalah salah satu mentor kami. Dia juga sering ya memberikan masukan dan mengiringi kami dalam setiap langkah PSI gitu ya. Jadi selamanya Pak Kris akan terukir di hati, dan selamanya dia juga telah memberikan semacam sidik jari atau jejak langkah di PSI. Beliau itu juga sempat mau nyalek Pak Jaya di PSI, tapi waktu itu bahkan beliau sudah ikut seleksi caleg. Bayangkan orang sesenior Pak Kris dengan rendah hati, beliau mau ikut seleksi caleg bersama dengan anak-anak lain yang masih unyu-unyu itu loh Pak. Beliau tuh mau ikut prosesnya. Kalau nggak salah waktu itu jurinya ada Ibu Mari LK Pangestu kalau saya tidak salah ya, untuk Pak Kris. Dan tentu saja Pak Kris lolos dengan nilai yang tinggi. Ya senior sekali gitu loh Pak, tapi beliau dengan rendah hati nggak protes sama sekali, ikut dengan semua prosesnya.
Cuman karena alasan kesehatan ketika itu ya Pak Jaya, jadi Iya, iya, iya. sebelum betul-betul jadi caleg, beliau menyatakan saya mundur deh, saya bantu dari segi pemikiran, saya bantu membukakan apa nih Pak, networkingnya beliau gitu ya. Tapi akhirnya beliau tidak jadi uh, turun lapangan menjadi caleg karena keterbatasan fisik ya. Iya, sebetulnya kalau Mm-mm. beliau ikut, saya yakin perolehan suara untuk parlemen cukup tinggi kan beliau. Iya, Ya, beliau luar biasa Pak. Kami adakan event-event fundraising juga beliau datang untuk memberikan endorsement. Jadi luar biasa sekali kami sangat bersyukur mendapatkan dukungan dari beliau ya Pak ya. ya. Dan terus terang juga saya mengenal PSI ya dari beliau. Beliau Hmm, yang selalu, saya kan sangat akrab dalam arti, betul-betul akrab dalam arti kita nggak selalu sependapat, bahkan sering saling mengejek kita itu ya, karena beliau kan juga seorang yang kritis sekali kan. Gitu. Dan saya banyak belajar dari beliau mengenai yaitu data, keuangan ya data kan, keuangan tanpa data nggak bisa toh kita ngawasinya gitu. Orang hebat, betul dia betul orang Pak. hebat, maka saya kehilangan beliau sebagai seorang sahabat dan maha guru saya juga ya dalam bidang bukan politik tapi lebih banyak keuangan. Yaitu makanya kalau saya lihat tadi apa yang Anda ngomong itu sukmanya almarhum itu ada pada diri Anda. Bagus gitu, bagus. Oke, nah sekarang kembali ke 2024. Anda arahnya masih ke apa, tentunya sasaran utama parlemen kan, parlemen Iya, nasional. Nah, kemudian di samping itu kan ada pilpres. Nah, iya. apa yang akan PSI lakukan pada waktu pilpres? Wah, ini masih cair ya Pak ya. Kita kita lihat saja nih Pak perkembangannya. Tapi kami sih berharap em, ada ruang untuk orang-orang yang bagus gitu loh Pak, yang mungkin dia bukan petinggi partai gitu. Itu kan menjadi salah satu alasan kenapa PSI lahir, karena waktu itu kami melihat bahwa ini capres-capres dari pemilu ke pemilu kan orangnya itu lagi ya Pak ya. Um, Sementara orang-orang yang cukup baik tapi dia mungkin bukan petinggi partai, susah sekali untuk mendapatkan tiket pencapresan. Jadi Kalaupun dapat Anda harus ada dong, presidential threshold harus dirubah dong. presidential threshold, kalau dari PSI Pak, sebenarnya kami tidak setuju ya dengan presidential Iya toh? threshold. Iya, Iya, kami iya. tidak setuju karena menurut kami calon kalau dibuka barriernya gitu loh Pak, harusnya akan lebih banyak calon ya. Iya, kalau begini kan nggak Harusnya mungkin. jadi Kalau betul, kalau begini kan nggak selama ada mungkin. presiden threshold, Anda akan bermimpi, Anda akan bahkan berkaya Anda kalau mengharapkan itu nggak mungkin. Jadi kelihatannya Anda harus berjuang untuk ini. Ini kan presiden threshold kan sedang digugat di MK. Iya. Saya kira PSI harus ikut itu di situ. Kalau memang tadi Anda menyatakan nggak setuju kan? Iya Pak, sebelumnya kami sudah pernah mengajukan gugatan juga ya, tetapi tidak dikabulkan. Ya ini memang sesuatu yang menurut kami, kalau menurut kami ya Pak, kalau mau melihat munculnya calon-calon yang bagus, harusnya dibuka barriernya, diberikan kesempatan. Toh nanti dalam prosesnya pasti kan akan ada seleksi ya Pak ya. Jadi Iya, yang iya. ya pasti ada seleksi gitu Biar kan. rakyat yang menseleksi Betul rakyat betul. kan kalau dari situ. Iya. Jadi tanpa Sementara disaring. kalau hanya dengan presidential threshold ya akhirnya hanya pemilik-pemilik partai misalnya kan, atau orang-orang yang mampu membeli tiket partai. Berarti dia harus punya uang Nah, banyak. Nah jadinya ya begitulah, susah kita mau kalau berharap mau muncul seorang pemimpin yang punya kualitas, integritas dan sebagainya. Kalau barriernya untuk masuk sudah begitu tinggi. nah tapi apakah caleg itu apakah bariernya juga tidak tinggi? Sebab Betul Pak, saya caleg betul.
Ya toh? Caleg itu barrier-nya tinggi. Makanya yang lazim ya Pak ya, yang lazim kita tahu bahwa untuk mau daftar jadi caleg saja ada uang formulir. Kemudian nanti kalau mau jadi caleg jadi ada lagi tuh biayanya. Ini tentu semuanya tidak pernah ada catatan atau nota tanda terima ya Pak ya, tapi itu praktek yang lazim kita dengar terjadi di luaran. Kemudian kalau mau dapat nomor cantik, katanya, dapat nomor urutnya, nomor urut 1, 2, yang awal-awal, apalagi 1 ya, itu juga ada biayanya sendiri gitu. Nah, ini kan membuat biaya politik makin mahal. Jadi kan untuk setoran ke partai aja sudah cukup mahal, belum lagi kalau untuk biaya sosialisasi yang harus ditanggung oleh caleg sendiri. Nah, makanya di PSI Pak, yang kami kerjakan Nah, adalah itu dia. kita buat seleksi dengan panitia seleksi independen. Jadi istilahnya gini Pak, kalau kita pernah tahu nonton Indonesian Idol atau American Idol, gitu ya, itu kan orang biasa aja untuk ikut lomba nyanyi bisa jadi juara, bisa jadi bintang tanpa perlu modal besar. Nah, konsepnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi ini semacam caleg idol di mana jurinya adalah para tokoh-tokoh masyarakat seperti Pak Mahfud MD, Ibu Mari Elka Pangestu, Pak Gunawan Muhammad. Mungkin nanti Pak Ejaya juga bisa kita sertakan di seleksi berikutnya jika Bapak berkenan. Ada mantan hakim, Pak Bibit sama Trianto juga ada. Mereka yang menjadi juri atau panitia seleksi independen, Pak. Yang itu Caleg-caleg, yang Pak Kris waktu itu ikut ya. betul, itu yang Pak Kris ikuti. Ah, Ditanya, diwawancara oleh para juri memegang lembar penilaian, nanti nilainya semua dijumlah dan dibagi 3, jadi rata-rata, jadi nggak bisa mau nyobok siapa, nilainya dibagi 3, lalu kemudian semua prosesnya kita rekam dan kita siarkan secara langsung ya, ada yang direkam, ada yang di live gitu ya, melalui Instagram live, YouTube live, Facebook live gitu ya. Jadi prosesnya dibuat terbuka, sehingga dengan begitu kalau ada yang mau bayar Pak, mau bayar ke siapa? Misalkan dia calon daerah, dia bayar misalnya ke ketua PSI provinsi atau daerah itu. Lah itu nggak akan ngefek uangnya dia untuk melewati seleksi panitia seleksi independen gitu. Jadi kita buat sistem supaya orang nggak usah bayar-bayaran Pak, supaya politik transaksional itu tidak terjadi. Kalau dia mau bayar ya nanti orangnya bisa marah sendiri ya. Buat apa nih saya bayar ke kamu orang ternyata saya masih diseleksi kok gitu kan. Gitu. Jadi dengan cara itu caleg-caleg yang sekarang jadi anggota dewan Pak itu semuanya tidak mengeluarkan sepeser pun ke partai ya. Kalau soal sosialisasi pinter-pinternya mereka lah Pak. Saya juga mengalami kok, saya kan juga caleg kemarin. Saya akhirnya ya kita dan teman-teman mulai belajar ya Pak ya gimana caranya, apalagi kalau kita di kota besar memakai media sosial gitu ya. Kita bisa lobby dong, barter misalnya sama yang punya billboard. Oke, saya nitip pasang nanti, tapi saya berdua sama teman saya yang lawyer, nanti dia butuh pendampingan kasus apa biar sebagai biaya hukum, jadi ditukar dengan jasa. Itu bisa Pak, gitu kan. Jadi mengurangi biaya gitu. Dan kemudian setelah mereka terpilih jadi anggota dewan, di saat partai-partai lain menerapkan potongan gaji antara 20 sampai 40%, PSI tidak memotong sama sekali gaji mereka, zero Pak, nol. Jadi karena dari pengalaman selama ini, potongan-potongan partai ini menjadi pembenaran bagi anggota dewan untuk nyari uang Pak, iya, nyari iya, proyek-proyek itu, karena katanya saya harus nyetor ke partai gitu kan. iya. Jadi sekarang kita kita tidak ada alasan buat kamu nyari-nyari uang kayak gitu karena kamu tidak harus nyetor ke partai. Yang kita minta hanya bekerja dengan baik, hasil kerjanya bisa diakses oleh publik, bisa dinilai oleh publik, dan kalau kamu melanggar nilai-nilai PSI, melakukan korupsi misalnya, melakukan tindakan intoleransi misalnya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, itu pasti langsung dipecat gitu. Itu sudah tanda tangan kontrak. Oke. Nah, itu semua kan terdengar sangat indah, sangat ideal. Nah, oke, itu PSI. Apakah yang dilakukan PSI ini, ya silakan. Ya, ternyata Anda juga manusia ya, perlu minum. Oke. Nah, apakah yang dilakukan PSI itu juga dilakukan oleh partai lain?
Waduh Pak Jaya, saya nggak berani nih Ya berkomentar untuk sudah, partai lain. ya bagus. Kalau Anda ngaku nggak berani sudahlah. Nanti daripada Anda dihujat pasti. Nanti, iya nanti kalau salah kan saya bilang saya setahu saya nggak ada, nanti ada yang protes. Enggak kok di sini begini, nah itu jadi kan di luar ranah saya ya untuk Oke, ya. Saya bagaimana saya mekanisme di saya tempat lain. menghormati penolakan Anda, ya. Saya hormati. Ya. Oke, nah kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke 2024 ya, anu kan pilpres, ya toh. Kalau pileg itu tadi kita sudah kembalikan pilpres. Nah, apakah nanti PSI juga akan tentu mendukung capres tertentu? Nggak nyebut nama kita itu. Ya, ya harus Pak, kita akan pastinya akan mendukung capres tertentu. Tapi kami tidak akan pernah mendukung capres yang tidak sesuai dengan nilai-nilai PSI. Misalnya ya nilai yang paling dasar itu adalah anti korupsi dan intoleransi Pak. Jadi kalau ada apa nih? Kalau ada capres yang punya rekam jejak dia mempolitisasi misalnya politik identitas untuk kepentingan elektoral, itu kan kepentingan elektoral ya, sifatnya jangka pendek ya Pak ya. Tapi kan kita tahu itu marak dipakai, nggak cuma di Indonesia sih, di Amerika pun kayak begitu. Tapi menurut kami itu sangat damaging gitu Pak untuk Indonesia dalam jangka panjang. Jadi yang kayak begitu kami tidak akan mendukung Pak. Oke, Anda tadi menggunakan istilah rekam jejak. Nah, apakah manusia tapi kan bisa berubah, Mbak? Betul, manusia berubah. Tapi kalau hal-hal yang sangat prinsipil, ya, value gitu ya, itu kan pegangan hidup ya Pak. Harusnya itu tidak pernah berubah ya. Orang kan bisa berubah, tapi value-nya itu tidak boleh berubah Pak. Kalau dia berubah-ubah, bahkan value-nya berubah-ubah gitu Pak, berarti orangnya nggak punya prinsip Pak. Berarti orangnya sangat pragmatis gitu. Berarti ya tergantung kebutuhan. apa ya, tergantung apa yang menguntungkan dia saat ya, itu. kebutuhan, gitu kan. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Ya, Gitu. ya seperti berarti, tadi kan, pikir, bikin orang kuncinya dibikin sesuai gemboknya kan, gitu kan. Nah, itu bahaya sekali Pak berarti kan. Oke. Tapi saya tertarik kepada jabatan Anda di PSI. Anda kan pendiri dan ketua dulu kan. Anda kenapa kok sekarang saya lihat wakil ketua apa jabatan Anda sekarang? Wakil ketua Dewan Pembina Pak. Wakil ketua Dewan Pembina. Nah, riwayatnya bagaimana? Anda kok anu kan padahal 2024 kan Anda dibutuhkan di sini sebagai ujung tombaknya di situ kan. Nah. Saya tetap ujung tombak Pak. Oke. Saya tetap ada di PSI dan saya akan tetap berperan aktif Pak. Tetapi ini yang menjadi concern saya dan teman-teman gitu ya. Sejak awal kita mendirikan. Kritik kami juga terhadap partai-partai yang existing gitu ya, kakak-kakak senior kami adalah regenerasinya buat kami mandek Pak. Saat ini generasi pendiri masih juga yang udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya, atau yang berbelas-belas tahun yang lalu. Generasi pendiri masih juga generasi yang menduduki apa ya namanya itu ya pimpinan gitu Pak. Regenerasinya belum terjadi Pak. Dan saya tidak mau PSI menjadi partai yang mengkultuskan orang. Saya tidak mau seperti itu sejak awal ya. Jadi komitmen kami bersama bahwa kami itu membayangkan PSI itu harus jadi seperti kalau institusi Pak, seperti KPK misalnya. Ini KPK yang versi tahun kapan silakan disesuaikan sendiri. Tapi maksud kami ada masanya ketika KPK mau siapapun ketuanya ganti gitu ya. Kita percaya bahwa lembaga ini tetap jalan gitu. Nah, itulah makanya PSI kita membangun dari awal dengan orang-orang betul-betul baru, membangun sistem yang baru, habit atau kebudayaan atau apa nilai-nilai yang baru agar
siapapun nanti yang menjabat sebagai ketua umum, kan saya tidak akan mungkin hidup selamanya, Pak. Dan saya juga nggak mau jadi ketua umum dari muda sampai tua gitu, Pak. Baru nanti ganti ketika Tuhan memanggil. Saya nggak mau kayak gitu. Saya ingin agar PSI punya eh, punya regenerasi yang baik. Dan regenerasi yang baik itu harus disiapkan secara serius, bukan karena sakit atau udah nggak bisa lagi gitu baru regenerasi. Itu berarti tidak disiapkan dengan baik, Pak. Gitu. Makanya kami dari awal sudah menyiapkan nanti para ketua umum atau orang-orang yang dinilai berjasa sekali untuk PSI akan masuk ke Dewan Pembina, Pak. Dan Dewan Pembina ini merupakan pemegang otoritas tertinggi di PSI. Nah, dia akan oversee atau apa ya Pak itu bahasa Indonesianya tuh. Jadi akan mengawasi gitu ya agar PSI tetap on the track pada nilai-nilai awalnya, begitu Pak. Tapi regenerasi harus jalan Pak. Gitu. Oke, jadi karena gini Pak, sekarang anak-anak muda apalagi kan kayak startup gitu Pak misalnya, itu kan pergantian direksi bisa cepat Pak, tergantung kebutuhan gitu ya. Nah kalau di sektor swasta aja itu bisa dilakukan dengan sangat fleksibel dan cepat sesuai dengan kebutuhan market, sesuai dengan perubahan situasi dan tantangan, kenapa untuk partai yang sangat-sangat berkaitan dengan kebijakan publik itu mandek regenerasinya. Jadi nggak up to date gitu Pak. Ya kan, ini nanti kita 2024 lebih dari 50% pemilih adalah anak muda, khususnya milenial dan Gen Z. Gitu. Tapi para pimpinan partai masih baby boomer gitu Pak. Kan jadi ada jarak yang jauh banget gitu kan. Nah, kalau tidak disiapkan dengan serius, Pak, ini akan jadi buat kami sih akan jadi ada gap ya Pak yang besar gitu ya. Dan nanti ketika sudah saatnya memang Tuhan mau kan semuanya punya waktunya Tuhan ya Pak ya. Saya pun begitu gitu kan. Dan nggak mesti juga yang tua duluan kan, bisa juga yang muda yang duluan ya. Terserah kan waktunya Tuhan, kita nggak tahu. Oleh karena itu penting menyiapkan regenerasi gitu. Jadi itulah Pak mengapa diputuskan bahwa PSI nanti cukup satu periode aja. Jadi kita paksakan, kita buat sistem harus ada regenerasi. Oke. Gitu, Pak. Jadi sebetulnya Anda melakukan yang sekarang sudah dilakukan di Swiss. Di Swiss itu kan tidak ada pemimpin yang tetap, tidak ada, rotasi terus kan. Di Swiss itu ada. Ya bagus sekali. Jadi Anda menggunakan filosofi perusahaan, tetapi Anda tetap berpegang kepada publik. Ya di situ menurut saya itu pemikiran yang sehat. Jadi ibaratnya kan dewan pembina ini kan dewan komisarisnya yang mengawasi kan. Nah pelaksananya. Ya. Nah kalau boleh saya ketahui jabatan ketua umum itu di PSI apakah ada masanya? Kita tetapkan jadi setiap periodenya 5 tahun begitu Pak ya. Bagus, aduh, bagus. Iya bagus. 5 tahun ganti, 5 tahun ganti gitu. Oke, Mbak, begini, waktu yang membatasi kita. Nah, pertanyaan saya kan tentu dangkal karena saya kan tidak mengetahui kedalaman dari PSI ini. Apa yang menurut Anda belum saya tanyakan, tetapi perlu kita ketahui terkait dengan tema cepat kaya sebagai wakil rakyat. Kan saya tanyanya kan loncat-loncat sporadis begitu. Nah, kan itu resikonya akan banyak hal yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi saya sebenarnya lebih ingin mengajak masyarakat aja sih Pak. Kadang-kadang orang tuh merasa bahwa urusan anggaran, urusan politik itu bukan urusan saya. Itu kerjaannya politisi aja gitu ya. Pak, mereka lupa bahwa segala apapun yang diputuskan di ranah politik ya menjadi kebijakan publik itu pasti berdampak kepada hidup kita semua. Jadi kita harus peduli gitu. Dan bukan tugasnya politisi aja. Tapi jikalau kita semua anggota masyarakat ini kritis ya menyuarakan dan memainkan peran juga untuk melihat uang pajak kita nih kita setor dipakai untuk apa aja sih gitu ya. Itu politisi itu yang sedang menjabat baik itu menjadi DPRD atau kepala daerah eksekutif akan lebih hati-hati kok Pak.
Saya sih melihat sekarang mereka tuh leluasa karena masyarakatnya juga tidak peduli. Masyarakatnya apa ya? Ya Yang permisif tadi kan. ngerasa bahwa politik permisif dan ngerasa itu bukan bukan urusan saya gitu ya. Kurang lebih begitu, Pak. Padahal ketika misalnya PSI mengungkap terkait dengan anggaran lem Aibon yang puluhan miliar yang tidak wajar gitu ya. Itu kan kemudian kita angkat di media sosial di Facebook dan akhirnya viral, akhirnya diketahui oleh khalayak umum sehingga kemudian ini menjadi topik bahasan di mana-mana. Akhirnya pihak Pemprov mengakui bahwa itu salah, tapi mereka mengatakan bahwa itu salah ketik gitu ya. Tapi kemudian rame-rame anggota dewan yang lain juga mengungkap, oh iya ternyata bukan cuma lem iPhone, ternyata ada juga untuk untuk pen, untuk kertas dan lain-lain itu semua juga anggarannya gede banget. Akhirnya publik jadi, wah ini kok ngaco banget ya. Lalu apalagi nih yang angkanya aneh gitu kan. Jadi akhirnya orang jadi tertarik untuk melihat ada apa sih sebenarnya di dalam dalam anggaran itu komponennya apa saja. Gitu. Dan ketika ini diplototin rame-rame, akhirnya memaksa pihak-pihak yang berwenang untuk mencoret. Ada ya waktu itu ya ada yang diberhentikan. Saya pikir karena ya harus dianggap sebagai apa ya orang yang bertanggung jawab meskipun ya saya yakin yang tahu dan harusnya bertanggung jawab tidak hanya satu gitu ya. Tetapi akhirnya ada yang diberhentikan, anggaran itu akhirnya dihilangkan dan sebagainya. Dan ini hanya bisa terjadi ketika masyarakat semua bahu-membahu, semuanya melototin dan mengkritisi dan marah ketika ada sesuatu yang rasanya aneh gitu kan. Kalau hanya PSI saja pasti nggak bisa Pak. Jadi kami ini hanya menyuarakan dan kemudian bolanya disambut oleh masyarakat sama-sama kita minta ini nggak benar nih gitu ya. Dan ini berarti kan sebenarnya bisa terjadi juga di tempat-tempat lain Pak. Makanya saya di akhir video itu sebenarnya saya tidak menyoroti satu tempat aja, tapi saya mengajak masyarakat, ayo dong. Kalau di tempat kamu adem-adem aja nggak pernah kedengeran ada apa ya Pak perdebatan apapun. Berdebat itu ya artinya positif ya Pak. Namanya juga ngomongin soal ini ada duit sekian, mau kita pakai buat apa? Ya harusnya di situ ada pertarungan gagasan dong Pak. Jadi harusnya bising gitu harusnya. Jadi kalau semuanya tenang-tenang aja, itu biasanya ya sudah ada kolaborasi. Mungkin dari awal sudah dibagi. Ntar yang kamu proyek A, kamu proyek B, semuanya saling terima dan saling backup aja ya gitu. Dan ini yang bahaya. Jadi kalau masyarakatnya cuek Pak, maka yang duduk di eksekutif dan legislatif itu enak-enakan banget Pak. Disitulah saya merasa wow, memang kalau mau jadi kaya itu gampang sekali ya kalau jadi duduk di situ gitu ya karena tinggal diatur aja antara eksekutif, legislatif dan pengusahanya udah Pak beres masyarakatnya nggak mau tahu. Makanya kalau kalian atau semuanya masyarakat kita mau agar ada betul-betul uang yang kita bayarkan sebagai pajak itu kembali kepada masyarakat untuk kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan ya kita harus melototin Pak harus tahu. Kalau tidak tersedia harus marah. Kenapa ini? Kok nggak ada pengumumannya? Kok nggak bisa diakses anggarannya dipakai untuk apa dan sebagainya? Karena itu juga salah satu modus, Pak. Modusnya informasinya tidak tersedia. Atau kalaupun tersedia, nggak detail gitu, Pak. Elemen-elemennya untuk apa nggak bisa diakses. Jangankan oleh masyarakat, kadang-kadang oleh anggota dewannya pun tidak bisa diakses, hanya gelondongan besar. Gimana mau di apa ya mau diteliti gitu ya. Dan ini untuk ini kita harus marah harus harus meminta agar mereka tuh buka. Kalau kita nggak minta dan diam-diam aja Pak, asik banget Pak. Bener-bener apa ya pesta pora makan duit gampang gitu Pak. Jadi ternyata tema yang tadi saya pikir itu kok kontroversial sekali. Cepat kaya sebagai wakil rakyat ini ya mulai saya menduga demikian, ternyata saya keliru. Ternyata tema ini memang sengaja Anda pilih supaya kita memperhatikan masalah ini. Sebab apakah kita rela bahwa para wakil rakyat ini cepat kaya atau kita tidak rela? Itu aja kan di situ masalahnya. Jadi ini yang memang perlu sangat dibutuhkan adalah pengawasan. Dan kalau begitu ya insya Allah nanti pada tahun 2024 pertama Jakarta saya kira itu sudah di tangan ya.
Tapi insya Allah nanti PSI akan bisa masuk ke parlemen, ke DPR pusat. Amin, terima kasih Pak Jaya doanya, supportnya. Semoga ya Pak ya. Semoga. Dan kami tidak punya apa-apa dan kami tidak bisa ada cepat kaya, ya. Kami cuma punya piagam yang sangat sederhana. Ini perlu kami laporkan bahwa Pak Kristanto juga sudah punya ini, ya, yaitu dari Jaya Suprana Institute, penghargaan kepada Grace Natali Luisa yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara Gelar Bicara Jaya Suprana Show dengan tema Cepat Kaya sebagai wakil rakyat. Tepuk tangan untuk Grace Natali. Nanti kita kirim. Ya, nanti Anda kasih tahu Pak Jaya. Kirim kemana ya? Kan Anda masih di Singapura. Katanya. Oh iya, nanti dikirim ke kantor aja. Ya, nanti akhirnya saya punya piagam dari Jaya Suprana Show. Terima kasih. Dari dulu cuma nontonin aja nih Pak. Akhirnya saya punya sendiri, nanti saya kasih lihat sama saya. Ini Anda jadi politisi sungguhan itu. Ya, diplomat itu. Oke, sekali lagi. Terima kasih.